Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faisal Hafiz Mumtaz Galib dengan NIM 002 akan menjelaskan materi mengenai modul 9 dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan materi berjudul yaitu The Transport Layer. Nah, baik, saya langsung saja ke pembahasannya. Mengenai apa itu sebenarnya transport layer. Transport layer itu adalah tempat, dan seperti namanya itu data itu diangkut dari satu host ke host lainnya, dan disinilah jaringan itu benar-benar bergerak. Dan transport layer itu menggunakan dua protokol, yaitu TCP dan UDP. Jadi misal TCP itu diibaratkan misal seperti surat terdaftar melalui pos, dan kita harus menandatanganinya sebelum operator surat itu mengizinkan kita untuk memilikinya. Sementara UDP itu lebih seperti surat bermaterai biasa. Dan kedua protokol ini memiliki tempat dalam pengiriman data antara sumber dan tujuan. Itu untuk pengertian dari transport layer. Mengenai apa yang akan dibahas di modul ini itu antara lain ada transport layer karakteristik, transport layer session establishment, dan transport layer reliability. Baik, saya lanjut ke subbab selanjutnya. Nah, materi berikutnya itu bab selanjutnya yaitu mengenai role of the transport layer. Jadi program lapisan aplikasi itu menghasilkan data yang harus dipertukarkan antara host, sumber, dan tujuan. Dan transport layer itu bertanggung jawab untuk komunikasi logis antara aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda, dan ini memungkinkan termasuk layanan seperti membuat sesi sementara antara dua host dan transmisi informasi yang handal untuk suatu aplikasi seperti yang ya ditujukan pada gambar berikut ini. Lapisan transport layer itu adalah sebagai penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan bawah yang bertanggung jawab untuk transmisi jaringan. Nah, sementara jadi transport layer itu tidak memiliki pengetahuan tentang jenis host tujuan, jenis media yang harus dilalui data, jalur yang diambil oleh data, kemacetan pada tautan, atau ukuran jaringan. Nah, transport layer itu mencakup dua protokol antara lain yaitu seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP, dan User Diagram Protocol atau UDP. Berikutnya itu subbab berikutnya yaitu Transport Layer Responsibilities. Itu jadi pada transport layer itu setiap kumpulan data itu yang mengalir itu antara aplikasi sumber dan aplikasi tujuan dikenal sebagai dialog dan dilacak secara terpisah. Ini merupakan tanggung jawab transport layer untuk memelihara dan melacak beberapa dialog ini atau sebuah percakapan di jaringan internet gitu. Seperti yang pada gambar berikut ini, itu sebuah host memungkinkan memiliki beberapa aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan secara bersamaan. Sebagian besar jaringan memiliki batasan jumlah data yang dapat dimasukkan dalam satu paket. Oleh karena itu, data harus dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola.
Lanjut berikutnya itu transport layer protokol. IP atau IP Internet Protokol itu hanya berkaitan dengan struktur pengalamatan dan perutan paket. Jadi IP tidak menentukan bagaimana pengiriman atau pengangkutan paket terjadi. Protokol dari transport layer itu menentukan cara mentransfer pesan antar host dan bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan percakapan atau dialog. Transport layer itu termasuk protokol TCP dan UDP, dan aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan keandalan transportasi yang berbeda. Oleh karena itu TCP atau IP menyediakan dua protokol lapisan transport seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Sebagai berikut, baik, lanjut ke subbab berikutnya, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP. TCP itu dianggap sebagai protokol lapisan transport berfitur lengkap yang handal dan yang memastikan bahwa semua data itu tiba di tujuan. TCP itu mencakup bidang yang memastikan pengiriman data aplikasi, dan bidang-bidang ini itu memerlukan pemrosesan tambahan oleh host pengirim dan penerima. Sebagai catatan itu TCP membagi data menjadi segmen-segmen tertentu. Transport TCP analog dengan pengiriman paket yang dilacak dari sumber ke tujuan. Jika pesanan pengiriman dipecah menjadi beberapa paket, pelanggan dapat memeriksa secara online untuk melihat urutan pengiriman. TCP menyediakan keandalan dan kontrol aliran menggunakan operasi dasar sebagai berikut ini, yaitu antara lain jumlah dan lacak segmen data yang dikirimkan ke host tertentu dari aplikasi tertentu pula, mengakui data yang diterima, mengirim ulang data yang tidak diketahui setelah jangka waktu tertentu, data urutan yang mungkin tiba dalam urutan yang salah, pengiriman data dengan kecepatan efisien yang dapat diterima oleh penerima. Untuk menjaga status percakapan dan melacak informasi, TCP pertama-tama harus membuat koneksi antara pengirim dan penerima. Inilah sebabnya mengapa TCP dikenal sebagai protokol berorientasi koneksi. Oke. Ini untuk saya skip saja. Berikutnya, subbab berikutnya yaitu mengenai TCP header. TCP itu protokol stateful yang berarti melacak keadaan sesi komunikasi. Untuk melacak keadaan sesi, TCP mencatat informasi mana yang telah dikirim dan informasi mana yang telah diakui. Sisi stateful itu dimulai dengan pembentukan sesi dan diakhiri dengan penghentian sesi. Segmen TCP itu menambahkan 20 byte atau yaitu 160 bit overhead saat merangkum data lapisan aplikasi seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini, yang menunjukkan bidang dalam header TCP. Oke. Nah, pada header ini berikutnya pada TCP header fields seperti yang tertera pada header di subbab 915 ini didapatkan informasi, identifikasi dan deskripsi mengenai header TCP header tersebut, yaitu source portnya itu 16 bit, destination portnya itu 16 bit, sequence number 32 bit, acknowledgement number 32 bit, header length 4 bit,
reserved 6 bit, control bits juga 6 bit, window size itu 16 bit, checksum juga 16 bit, dan urgent juga 16 bit. Berikutnya pada subbab 91.7 mengenai user datagram protokol atau UDP. UDP itu adalah protokol lapisan transport yang lebih sederhana daripada TCP. Itu tidak memberikan keandalan dan kontrol aliran, yang berarti itu membutuhkan lebih sedikit bidang header, karena proses UDP pengirim dan penerima tidak harus mengelola keandalan dan kontrol aliran. Ini berarti datagram UDP dapat diproses lebih cepat daripada segmen TCP. UDP menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan datagram antara aplikasi yang sesuai dengan sedikit pengecekan data. Nah, sebagai catatan, UDP itu membagi data menjadi datagram yang juga disebut sebagai segmen. UDP itu juga protokol tanpa koneksi, karena UDP tidak menyediakan keandalan atau kontrol aliran. Itu tidak memerlukan koneksi yang dibuat, karena UDP tidak melacak informasi yang dikirim atau diterima antara klien dan server. UDP juga dikenal sebagai protokol stateless. UDP juga dikenal sebagai protokol pengiriman upaya terbaik karena tidak ada pengakuan bahwa data diterima di tempat tujuan. Dengan UDP tidak ada proses lapisan transport yang menginformasikan pengirim tentang pengiriman yang berhasil. Seperti yang dimisalkan di waktu pertama tadi, UDP itu seperti menempatkan surat biasa, tidak terdaftar melalui pos. Pengirim surat tidak mengetahui kesediaan penerima untuk menerima surat tersebut, dan kantor posnya juga tidak bertanggung jawab untuk melacak surat atau memberitahu pengirim jika surat tidak sampai di tujuan akhir. Itu dimisalkan saja UDP seperti itu gampangannya. Nah, berikutnya itu mengenai UDP header. UDP itu adalah protokol stateless, yang berarti baik klien maupun server tidak melacak status sesi komunikasi. Jika keandalan diperlukan saat menggunakan UDP sebagai protokol transport, itu harus ditangani oleh aplikasi. Nah, salah satu persyaratan terpenting itu untuk mengirimkan video langsung dan suara melalui jaringan adalah bahwa data terus mengalir dengan cepat. Aplikasi video dan suara langsung dapat mentolerir beberapa kehilangan data dengan efek minimal atau tanpa efek nyata, dan sangat cocok untuk UDP. Header UDP ini jauh lebih sederhana daripada header TCP karena hanya memiliki 4 bidang dan membutuhkan 8 byte atau yaitu 64 bit, dan ya kurang lebih seperti pada gambar yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, data yang dihasilkan dari UDP header ini terdapat di subbab berikutnya, yaitu UDP header fields. Di sini didapatkan identifikasi dan deskripsi mengenai UDP header tersebut, yaitu source portnya itu 16 bit, destination portnya 16 bit, range-nya itu 16 bit, dan checksumnya juga 16 bit. Berikutnya yaitu subbab berikutnya yaitu socket pairs. Nah, port sumber dan tujuan ditempatkan dalam segmen. Segmen tersebut kemudian enkapsulasi dalam paket IP. Paket IP berisi alamat IP sumber dan tujuan. Kombinasi alamat IP sumber dan nomor port sumber itu atau alamat IP tujuan dan nomor port tujuan dikenal sebagai soket. Nah, pada contoh pada gambar
PC itu secara bersamaan meminta layanan FTP dan web dari server tujuan. Dalam contoh, permintaan FTP yang dihasilkan oleh PC mencakup alamat MAC layer 2 dan alamat IP layer 3. Ya, permintaan juga mengidentifikasi nomor port sumber 1305 yaitu dihasilkan secara dinamis oleh host. Dan port tujuan mengidentifikasi layanan FTP pada port 21. Host juga telah meminta halaman web dari server menggunakan alamat layer 2 dan layer 3 yang sama, namun yang menggunakan nomor port sumber 1099 atau yaitu dihasilkan secara dinamis oleh host, dan port tujuan yang mengidentifikasi layanan web pada port 80. Nah, jadi soket itu digunakan untuk mengidentifikasi server dan layanan yang diminta oleh klien. Soket klien mungkin terlihat seperti misal dengan 1099 mewakili nomor port sumber 192 192.168.1.5 Nah, soket pada server web mungkin 192.168.1.7. Nah, bersama-sama kedua soket ini bergabung untuk membentuk pasangan soket. Soket memungkinkan beberapa proses berjalan pada klien untuk membedakan diri mereka satu sama lain, dan beberapa koneksi ke proses server untuk dibedakan satu sama lain. Itu untuk penjelasan soket. Berikutnya itu ini tidak usah, ini saya skip saja. Lanjut ke subbab berikutnya mengenai TCP server proses. Setiap proses aplikasi itu yang berjalan di server konfigurasi untuk menggunakan nomor port. Nomor port itu ditetapkan secara otomatis atau dikonfigurasi secara manual oleh administrator sistem. Server individu tidak dapat dimiliki dua layanan yang ditetapkan ke nomor port yang sama dalam layanan lapisan transport yang sama. Misalnya, host yang menjalankan aplikasi server web dan aplikasi transfer file tidak dapat memiliki keduanya dikonfigurasi untuk menggunakan port yang sama, seperti TCP port 80. Nah, aplikasi server aktif yang ditetapkan ke port tertentu dianggap terbuka, yang berarti bahwa lapisan transport menerima dan memproses segmen yang dialamatkan ke port tersebut. Setiap permintaan klien termasuk yang ditujukan ke soket yang benar diterima, dan data diteruskan ke aplikasi server. Itu lanjut ke subbab berikutnya, yaitu TCP connection establishment. Nah, dalam beberapa culture atau budaya, ketika dua orang itu bertemu, mereka itu saling menyapa bisa dengan menyapa atau berjabat tangan gitu. Kedua belah pihak memahami tindakan berjabat tangan sebagai itu sinyal untuk salam ramah. Koneksi pada jaringan juga serupa. Dalam koneksi TCP, klien host membuat koneksi dengan server menggunakan proses three-way handshake. Nah, pada langkah pertama atau step 1 ini yaitu klien yang memulai meminta sesi komunikasi klien ke server dengan server. Nah, langkah kedua itu server mengakui sesi acknowledgement sesi komunikasi klien ke server dan meminta sesi komunikasi server ke klien. Sebaliknya.
Untuk step berikutnya, step 3, yaitu klien yang memulai mengakui sesi komunikasi server ke klien. Nah, klien yang TCA menyelesaikan three-way handshake dengan mengirimkan ACK ke PCB yang mengakui SYN dan menambah nomor urut dengan nomor 1. Jadi three-way handshake itu memvalidasi bahwa host tujuannya itu tersedia untuk berkomunikasi. Dalam contoh ini, host A telah memvalidasi bahwa host B itu tersedia. Nah, oke. Lanjut pada subbab berikutnya, yaitu session termination. Untuk menutup koneksi flag control finish atau bisa disebut fin harus diatur di header segment. Untuk mengakhiri setiap sesi TCP one way, two-way handshake yang terdiri dari segmen fin dan segmen pengakuan atau ACK digunakan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri satu percakapan yang didukung oleh TCP diperlukan 4 pertukaran untuk mengakhiri kedua sesi. Baik klien atau server dapat memulai penghentian. Nah, seperti pada langkah berikut ini. Langkah pertama itu fin. Ketika klien tidak memiliki data lagi untuk dikirim dalam aliran, ia mengirim segmen dengan set flag fin. Langkah berikutnya itu server mengirimkan ACK untuk mengakui penerimaan fin untuk mengakhiri sesi dari klien ke server. Ini. Langkah 3 itu fin. Server mengirimkan fin ke klien untuk mengakhiri sesi server ke klien. Dan langkah terakhir yaitu langkah keempat, klien merespon dengan ACK untuk mengakui fin dari server. Nah, ketika semua segmen telah diakui, sesi ditutup. Sesi untuk sekarang ini. Lanjut ke subbab berikutnya, yaitu TCP three-way handshake analysis. Host itu mempertahankan status melacak setiap segmen data dalam satu sesi dan bertukar informasi tentang data apa yang diterima menggunakan informasi header TCP. Nah, berikut ini adalah fungsi dari three-way handshake, yaitu menetapkan bahwa perangkat tujuan hadir di jaringan, memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif dan menerima permintaan pada nomor port tujuan yang ingin digunakan oleh klien yang memulai, serta menginformasikan perangkat tujuan bahwa klien sumber bermaksud untuk membuat sesi komunikasi pada nomor port tersebut. Nah, pada control bits field ini untuk ke-6 flag bit control itu sebagai berikut. URJ atau urgent, bidang penunjuk yang mendesak signifikan. Oh, ini nggak usah sih. Saya lanjut saja. Bab berikutnya itu video, ini saya skip saja, nggak usah. Ini ini lab using Wireshark, ini juga tidak usah, skip. Ini juga saya skip. Saya lanjut ke subbab berikutnya. Subbab berikutnya itu mengenai TCP reliability, guaranteed and ordered delivery. Nah, alasan TCP adalah protokol yang lebih baik untuk beberapa aplikasi karena tidak seperti UDP, TCP mengirim ulang paket yang dijatuhkan dan paket nomor untuk menunjukkan urutan yang benar sebelum pengiriman. Dan mungkin ada kalanya segmen TCP tidak sampai di tujuannya. Di lain waktu segmen TCP mungkin tiba dalam keadaan rusak
Agar pesan asli dapat dipahami oleh penerima, semua data harus diterima dan data dalam segmen-segmen ini harus disusun kembali ke dalam urutan aslinya. Nah, selama pengaturan sesi, nomor urut awal atau ISN itu diatur. ISN ini mewakili nilai awal byte yang dikirimkan ke aplikasi penerima saat data ditransmisikan selama sesi. Nomor urut bertambah dengan jumlah byte yang telah ditransmisikan. Itu. Nah, pada proses TCP penerima menempatkan data dari segmen ke dalam buffer penerima. Terus segmen kemudian ditempatkan dalam urutan yang tepat dan diteruskan ke lapisan aplikasi saat dipasang kembali. Setiap segmen yang datang dengan nomor urut yang rusak ditahan untuk diproses nanti. Kemudian ketika segmen dengan byte yang hilang tiba, segmen ini diproses secara berurutan. Baik, subbab berikutnya ini video, ini saya skip. Lanjut ke subbab berikutnya yaitu TCP reliability, data loss and transmission. TCP itu menyediakan metode untuk mengelola kerugian segmen. Di antaranya adalah mekanisme untuk mengirim ulang segmen untuk data yang tidak diakui. Nah, nomor urut atau SAQ dengan nomor pengakuan atau ACK digunakan bersama untuk mengkonfirmasi penerimaan byte data yang terkandung dalam segmen yang ditransmisikan. Nah, TCP menggunakan nomor ACK yang dikirim kembali ke sumber untuk menunjukkan byte berikutnya yang diharapkan diterima oleh penerima. Ini disebut expectational acknowledgement. Sistem operasi host saat ini itu biasanya menggunakan fitur TCP yang opsional yang disebut selective acknowledgement atau SAC yang dinegosiasikan selama three-way handshake. Jika kedua host mendukung SAC, penerima dapat secara eksplisit mengetahui segmen byte mana yang harus diterima termasuk segmen terputus. Oleh karena itu, host pengirim hanya perlu mengirim ulang data yang hilang. Misalnya pada gambar berikut ini itu menggunakan nomor segmen untuk kesederhanaan. Misalkan untuk pada gambar berikut ini, host A mengirimkan segmen 1 sampai 10 ke host B. Jika semua segmen tiba kecuali untuk segmen 3 dan 4, host B dapat mengakui bahwa ia telah menerima segmen 1 dan 2 atau ACK 3 dan secara selektif mengakui segmen 5 sampai 10. Host A hanya perlu mengirim ulang segmen 3 dan 4. Jadinya seperti itu. Nah, ini sebagai catatan, TCP biasanya mengirimkan ACK untuk setiap paket lainnya, tetapi faktor lain itu di luar cakupan pada topik ini. Nah, TCP menggunakan timer untuk mengetahui berapa lama menunggu sebelum mengirim ulang segmen. Ya, sebentar. Ini untuk itu sebagai catatannya. Lanjutnya subbab berikutnya ini saya skip, ini berupa video. Nah, berikutnya ini yaitu TCP flow control. Nah, TCP flow control window size and acknowledgement. Nah, TCP itu menyediakan mekanisme untuk kontrol aliran. Apa itu flow atau flow control? Flow control itu adalah jumlah data yang dapat diterima dan diproses oleh tujuan dengan handal. Kontrol aliran membantu menjaga keandalan transmisi TCP dengan menyesuaikan laju aliran
data antara sumber dan tujuan untuk sesi tertentu. Nah, pada ini merupakan contoh ukuran Windows. Ukuran Windows menentukan jumlah byte yang dapat dikirim sebelum mengharapkan pengakuan. Nomor acknowledgement itu adalah jumlah byte yang diharapkan berikutnya. Ukuran window adalah jumlah byte yang dapat diterima dan diproses oleh perangkat tujuan sesi TCP pada satu waktu. Nah, pada contoh ini, ukuran jendela ukuran window awal PCB untuk sesi TCP adalah 10.000 byte. Dimulai dengan byte pertama, byte nomor 1, byte terakhir yang dapat dikirim PCA tanpa menerima acknowledgement adalah byte 10.000. Ini dikenal sebagai jendela di Windows dengan Windows PCA. Ukuran jendela ukuran Windows disertakan dalam setiap segmen TCP sehingga tujuan dapat mengubah ukuran Windows kapan saja tergantung pada ketersediaan buffer. Nah, jadi misalnya PCB tidak akan menunggu sampai 10.000 byte telah diterima sebelum mengirim acknowledgement. Ini berarti PCA dapat menyesuaikan Windows saat menerima pengakuan dari PCB atau menerima acknowledgement dari PCB. Jadi, dan sebagai catatan, perangkat saat ini itu menggunakan protokol Windows geser. Penerima biasanya mengirimkan pengakuan setelah setiap 2 segmen yang diterimanya. Jumlah segmen yang diterima sebelum diakui dapat bervariasi. Keuntungan dari Windows geser itu juga memungkinkan pengirim untuk terus mengirimkan segmen selama penerima mengakui segmen sebelumnya. Itu. Berikutnya pada subbab berikutnya yaitu TCP flow control maximum segment size. Nah, pada gambar ini sumber mentransmisikan 1460 bytes data dalam setiap segmen TCP. Ini biasanya ukuran segmen maksimum dapat diterima perangkat tujuan, atau MSS singkatannya. Ukuran MSS tidak termasuk header TCP. MSS biasanya disertakan selama three-way handshake. MSS yang umum adalah 1460 byte saat menggunakan IP version 4. Sebuah host menentukan nilai bidang MSS-nya dengan mengurangi header IP dan TCP dari unit transmisi maksimum Ethernet atau MTU. Pada interface Ethernet, MTU default adalah 1500 byte, mengurangi header IP version 4 20 byte dan header TCP 20 byte. Ukuran MSS default adalah 1460 byte seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ya. Ini. Berikutnya itu TCP flow control congestion avoidance. Jadi sumber menentukan bahwa segmen TCP tidak diakui atau tidak diakui pada waktu yang tepat, maka ia dapat mengurangi jumlah byte yang dikirim sebelum menerima pengakuan atau acknowledgement. Seperti pada gambar berikut ini, PCA merasakan adanya kemacetan dan oleh karena itu mengurangi jumlah byte yang dikirimnya sebelum menerima pengakuan dari PCB. Nah, jika diperhatikan bahwa sumberlah yang mengurangi jumlah byte yang tidak diketahui yang dikirimnya dan bukan ukuran jendela yang ditentukan oleh tujuan. Sebagai catatan sih, penjelasan mekanisme penanganan kemacetan sebenarnya pengatur waktu dan algoritma berada di luar materi ini. Untuk subbab 938 saya skip, serta 939 juga saya skip. Lanjut ke subbab berikutnya. Nah,
Ini sebagai sebab yang terakhir, apa yang dapat dipelajari dari modul ini, yang pertama yaitu karakteristik dari transport layer. Transport layer itu adalah penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan bawah model OSI yang bertanggung jawab untuk transmisi jaringan. Transport layer bertanggung jawab untuk komunikasi logis antara aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Transport layer memiliki dua protokol, yaitu TCP dan UDP. Dan protokol transport layer menentukan cara transfer pesan antar host dan bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan keandalan percakapan. Nah, itu untuk transport layer, karakteristik transport layer. Protokol transport layer TCP dan UDP menggunakan nomor port untuk mengelola beberapa percakapan simultan. Jadi inilah sebabnya mengapa bidang header TCP dan UDP mengidentifikasi nomor port aplikasi sumber dan tujuan. Port sumber dan tujuan ditempatkan di dalam segmen. Segmen tersebut kemudian enkapsulasi dalam paket IP. Itu untuk transport layer. Berikutnya yaitu transport layer session establishment. The three-way handshake itu menetapkan bahwa perangkat tujuan ada di jaringan. Ini memverifikasi bahwa perangkat tujuan memiliki layanan aktif yang menerima permintaan pada nomor port tujuan yang ingin digunakan oleh klien yang memulai. Ini juga menginformasikan perangkat tujuan bahwa klien sumber bermaksud untuk membuat sesi komunikasi pada nomor port tersebut. Nah, flag bit control itu antara lain ada URJ, ACK, PSH, RST, SYN, SYN, dan FIN, dan digunakan untuk mengidentifikasi fungsi pesan TCP yang dikirim. Selanjutnya yaitu transport layer reliability. Ya, itu agar pesan asli dapat dipahami oleh penerima, semua data harus diterima dan data dalam segmen-segmen tersebut harus disusun kembali ke dalam urutan aslinya. Nah, nomor urut ditetapkan di header setiap paket, tidak peduli seberapa baik jaringan yang dirancang, kehilangan data terkadang terjadi. TCP menyediakan cara untuk mengelola kerugian segmen. Ada mekanisme untuk mengirim ulang segmen untuk data yang tidak diakui. Sistem operasi host saat ini biasanya menggunakan fitur TCP opsional yang disebut pengakuan selektif atau SEC yang dinegosiasikan selama three-way handshake. Jika kedua host mendukung SEC, penerima dapat secara eksplisit mengetahui segmen atau byte di mana yang diterima termasuk segmen terputus. Sebuah sumber mungkin mentransmisikan 1460 byte data dalam setiap segmen TCP. Ini adalah ukuran segmen maksimum atau MSS tipikal yang dapat diterima perangkat tujuan untuk menghindari dan mengontrol kemacetan jaringan. TCP menggunakan beberapa mekanisme penanganan kemacetan. Nah, ini saya skip, jadi oke, sudah. Oke, baik, cukup sekian dari penjelasan saya mengenai materi ini. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.